Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumi Musdalifatul Jannah dari kelas 12 STB. Di sini saya akan membahas soal skolastik. Soal pertama yaitu 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah: A. Rumah Ratu terletak paling jauh. B. Rumah Adi terletak paling jauh. C. Rumah Rimba terletak paling jauh. D. Rumah Sano terletak paling dekat. Dan E. Rumah Adi terletak paling dekat. Pembahasannya yaitu untuk menjawabnya kita harus tahu siapa yang berangkat terlebih dahulu ke sekolah. Artinya rumah dia berarti lebih jauh dari sekolah. Nah, soal tersebut kita bisa tahu kalau rumah Adi itu lebih jauh dari rumah Joko karena Joko dijemput Adi yang kemudian mereka berdua menjemput Sano. Maka rumah Sano lebih dekat dari rumah Joko. Sementara itu, karena rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi, maka rumah Rimbalah yang paling dekat dengan sekolah karena ia dijemput paling terakhir. Apabila dituliskan berdasarkan urutan dari rumahnya yang terdekat dari sekolah sampai yang terjauh, maka jadinya seperti sekolah, rumah Rimba, rumah Sano, kemudian rumah Joko dan rumah Ratu, kemudian yang terakhir rumah Adi. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Rumah Adi terletak paling jauh. Kemudian soal yang kedua. Khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, orang-orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu tidak disukai oleh orang. Yang kedua, karena sifat biologis diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Kemudian, penyebab yang pertama, asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara itu, penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu, sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderitaan yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi, seperti yogurt, kefir, dan kumis. Berdasarkan bacaan di atas, bila seorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare ketika minum susu, apakah yang akan kamu sarankan? A. Ari dapat mencoba minum susu dengan menambah sari jeruk. B. Ari dapat mencoba susu bubuk seperti susu yang diminum oleh balita. C. Ari dapat mencoba minum yogurt. D. Ari tidak perlu minum susu sama sekali. Dan E. Ari dapat mencoba minum susu secara bertahap. Pembahasannya yaitu, jika ada soal yang teksnya panjang seperti tadi, tipsnya adalah sebaiknya lihat soalnya terlebih dahulu baru teksnya. Dengan begitu, kalian jadi tahu konteks pernyataan dan menghemat waktu dalam membaca teksnya. Nah, di soal tersebut dikatakan bahwa Ari ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi Ari selalu diare saat minum susu. Pada teks tersebut kita bisa menemukan dua penyebab terjadinya diare. Jika diperhatikan, kondisi Ari lebih tepat untuk penyebab yang kedua, yaitu gangguan pencernaan. Lanjut ke teks terakhir, kamu bisa mengetahui bahwa untuk mengatasi gangguan pencernaan bisa mengganti air susu dengan yogurt, kefir, atau kumis. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Soal yang ketiga yaitu, diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Jika Anggun ingin mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah, biaya termurah yang akan dikeluarkan Anggun adalah pilihan yang pertama yaitu Rp44.650, yang kedua Rp43.750, kemudian yang ketiga Rp37.400, dan yang keempat Rp32.500.
Kemudian yang terakhir Rp20.150. Pembahasannya yaitu diketahui barang A seberat 1,450 gram dan barang B seberat 0,5 gram kilogram sama dengan 500 gram dan barang C seberat 3,2 gram sama dengan 3.200 gram. Diketahui pula terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Untuk mengetahui total biaya termurah yang dikeluarkan oleh Anggun, akan diperiksa biaya yang dikeluarkan untuk setiap kemungkinan berikut. Kemungkinan yang pertama, pengiriman A dan B digabung sedangkan barang C terpisah. Karena barang A digabung dengan barang B, maka beratnya menjadi 1,450 gram plus 500 gram sama dengan 1,950 gram. Total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Total biaya barang A dan B plus biaya barang C plus 2 kali biaya pengemasan. Biaya barang A dan B yaitu 13,250 ditambah 13,250 ditambah 3.000 dikali 2 sama dengan 26,500 ditambah 6.000 sama dengan 32,500. Didapat bahwa biaya yang dikeluarkan Anggun pada kemungkinan 2 adalah 32.500. Kemungkinan 2, pengiriman barang A dan C digabung sedangkan barang B terpisah. Karena barang A digabung dengan barang C, maka beratnya menjadi 1,450 gram dan ditambah 3,200 gram sama dengan 4,650 gram. Total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Total biaya A dan C ditambah biaya barang B ditambah 2 kali biaya pengemasan, yaitu 24,500 ditambah 6.900 ditambah 3.000 dikali 2. Hasilnya yaitu 31,400 ditambah 6.000. Hasilnya yaitu 37.400. Didapat bahwa biaya yang dikeluarkan Anggun pada kemungkinan 1 adalah 37.400. Karena kemungkinan 3, pengiriman barang B dan C digabung sedangkan barang A terpisah. Karena barang B digabung dengan barang C, maka beratnya menjadi 500 gram plus 3.200 gram. Totalnya yaitu 3.700 gram. Total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Total biaya barang B dan C ditambah biaya barang A ditambah 2 kali biaya pengemasan, yaitu 24.500 ditambah 13.250 ditambah 3.000 dikali 2 sama dengan 37.750 ditambah 6.000. Hasilnya yaitu 43.750. Didapatkan bahwa biaya yang dikeluarkan Anggun pada kemungkinan 3 yaitu 43.750. Berdasarkan kemungkinan tersebut, biaya termurah yang dikeluarkan oleh Anggun adalah 32.500. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.